Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertanyaan yang menarik sebenarnya dan banyak dialami teman-teman yang selesai menjalani program rehabilitasi kan. Itu kan mengenai stigma nih yang terjadi. Stigma yang terjadi di keluarga maupun di masyarakat. Yang saya bilang tadi, ketika ada anggota keluarga di lingkup keluarga yang kecil, ada yang keluar rehabilitasi, pasti memperlakukannya masih sama gitu kan. Dompet disimpan, takut duit hilang dan sebagainya. Nah, itu hal-hal kecil yang terjadi. Apalagi di lingkungan masyarakat dianggap seperti aib gitu. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah yang pertama penerimaan diri, menyadari bahwa memang kita telah melakukan kesalahan fatal yang berakibat membuat orang menganggap diri kita sebagai orang yang bersalah. Pastinya seperti itu. Dengan penerimaan diri yang baik, tentunya kita akan menerima hal itu sebagai hal-hal yang kita berpikir positif aja, positive thinking aja. Kenapa? Karena ketika kita berpikiran positif bahwa oh ini adalah cambukan bagi saya. Ketika kita menerima gunjingan orang, kita menerima pendapat orang yang buruk-buruk itu, membiasakan diri, tetapi di saat itu pula kita harus melakukan hal-hal yang baik juga. Bahwa kita bisa menunjukkan, kita bisa nih melakukan apa yang masyarakat lakukan seperti biasanya. Seperti Bang Doli bilang tadi, ya hidup 100% pulih, produktif, bekerja, berfungsi sosial, berperan sebagaimana mestinya sebagai adik, kakak, ayah, ibu dan sebagainya. Nah itu akan memakan waktu dan kesabaran, tentunya menguji kesabaran serta iman kita gitu kan, sampai sejauh mana. Tetapi selama kita menerima diri dan melakukan hal-hal yang terbaik, kita membantu masyarakat, misalnya ada gotong royong dan sebagainya, pengajian, atau bagi yang muslim sholat ke masjid dan bagaimana, masa masyarakat nggak buka mata sih bahwa dia udah berubah, dan paling nggak karena memakan waktu ya kita bersabarlah, lakukan aja yang terbaik, dan mereka akan melihat bahwa akan memberikan kesempatan. Saya yakin itu, karena banyak daripada kita mendapat pengalaman seperti itu ya itu hal-hal yang besar dan agak berat dijalani oleh teman-teman yang selesai menjalani program. Tapi selama kita positive thinking, it's okay. Semua akan berubah dan semua akan mendapat kesempatan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya setuju banget Pak Rabin. Memang kita harus membangun diri kita Pak ya. Kita harus membersihkan nama kita di lingkungan kita sendiri. Jadi jika memang benar-benar kita juga harus mengembalikan kepercayaan masyarakat terkait dengan kita dengan melakukan hal-hal yang baik. Benar, saya setuju. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Ade Putri dari Politeknik Negeri Samarinda. Wah, selamat bergabung. Izin bertanya, Pak, Bu, dan kawan sekalian. Bagaimana cara mengontrol perasaan ingin mencoba dikarenakan kami mahasiswa akhir nih Pak. Mahasiswa akhir sepertinya lebih banyak yang stres dikarenakan tugas akhir atau yang biasa disebut dengan skripsi. Dan kita semua tahu bagaimana efek dari sebuah narkotika yang dengan bentuk yang bermacam-macam. Jadi bagaimana cara untuk menjauhi godaan dari pecandu yang ada di sekitar atau menjauhi barang haram tersebut. Mungkin silahkan Pak Rabi. Saya lagi Bu. Ya, pengalamannya, coba share pengalaman. Habis itu banyak pertanyaan masih di bawah. Harusnya Bang Doli nih yang jawab. Nanti ditambahkan, nanti bisa ditambahkan. Silakan. Nanti Pak Doli silahkan tambahkan ya Pak. Ada tips nggak sih kalau semuanya lagi mahasiswa akhir itu lagi ngadapin waktu yang stres banget, bagusnya dia kemana? Kalau saya sih selalu sarankan banyakin jalan-jalan, saya bilang refreshing tapi tetap berisi. Jadi perpustakaan atau mungkin ya karena gini Pak, banyak kan mahasiswa itu pada saat penelitian baru tahu kantor dinas sosial di mana, kantor mungkin yayasan sekata nggak tahu, BNN nggak tahu ya kan Pak. Jadi orang yang tesis yang lagi skripsi sekarang itu harus
sering jalan-jalan, tahu di mana. Ini enggak, yang dia tahu kadang-kadang hanya pusat perbelanjaan. Silakan Pak Rabi nanti ditambahin sama Pak Fadzoli, silakan. Ya, terima kasih ya. Berat juga pertanyaannya karena mengenai skripsi dan sebagainya. Ya, kalau saya lihat tadi sepertinya jaringan Pak Rabi kurang bagus. kita masih mau coba gitu kan. Tes. Ya, silakan Pak. Masa sih kita ketika mengetahui efek-efeknya, kita mengetahui dampak-dampak buruknya di otak, di perilaku, di masyarakat, apalagi di keluarga kita gitu kan. Masa sih kita masih mau menggunakan gitu kan. Artinya kita udah tahu efek-efeknya, efek-efek dan dampak buruknya. Nah, tapi paling tidak kita juga mengetahui batas kemampuan diri kita. Ketika mengerjakan skripsi atau tesis pasti stres banget tuh, bener ngerasain begitu kan. Tetapi saat kita mengetahui, oh iya, ini kayaknya batasan-batasan saya. Jadi tahu batasan diri kita. Ketika kita tahu, oh kita mau stres banget nih, ya udah, paling enggak kita ambil napas sejenak, ambil waktu sejenak, seperti yang Ibu Yanti bilang tadi kan. Udah jalan-jalan dulu, tapi yang berisi gitu kan, ke perpustakaan atau ya ke tempat-tempat yang bikin kita happy lah, nggak usah yang mall, belanja, shopping dan sebagainya. Kayak tadi Bang Doli bilang folder, tapi nggak usah pakai komik gitu kan. Duduk di pinggir folder, iya lihat orang mancing, main RC kapal-kapalan itu kan asik tuh. Suasana-suasana yang begitu membuat pikiran kita fresh. Bikin sesuatu yang olahraga, sepedaan tuh sekarang lagi rame. Paling nggak ambil waktu sejenak lah, menyingkir sejenak untuk kita melihat gambaran-gambaran kita, pasti dapat ide baru dan gambaran-gambaran baru. Menurut saya sih seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, silakan tambahan dari Bapak Doli nih. Ada tips ya? Saya sapa saudara saya dulu tuh, ada Mas Aldi dari Kukar kayaknya tadi. Oh baik, selamat datang. Silakan. Kata Kukar gabung juga Bang Rabin ya. Assalamualaikum Bang Aldi. Oh. Jadi ini mohon maaf ya dan rekan-rekan semua ya. Jadi kalau Mas Fat ini diksinya mungkin sedikit mencambuk, kalau saya paling bersemangat kalau dengan anak-anak remaja. Iya. Mantan aktivis itu selalu begitu, kalau lihat remaja pasti harus dicuci. Jadi untuk tadi Mbak Nova ya, Mbak Nova kan atau Mas Nova? Mbak Nova. Nova Ade ya. Nova Ade. Saya nggak tahu apakah dia berarti laki-laki kah perempuan? Perempuan sepertinya ini. Perempuan ya. Iya. Jadi tipsnya adalah jangan jadi generasi lebay. Ya, jangan jadi generasi lebay. Jadi gini loh. Saya dulu juga skripsi, saya dulu juga tesis, ya kan. Jadi benar. Jangan seolah-olah kalian jadi orang yang mengerjakan tesis atau hanya sendiri seorang diri di dunia lah. Artinya semuanya pernah mengalami buat itu. Benar. Biasa saja. Ya, santai. Yang pengen kakak tekankan di sini adalah kalau kalian bisa berbahagia dengan kebaikan, tidak harus mencari kebaikan dengan sesuatu yang buruk. Jadi kalau kalian cukup bahagia dengan makan soto atau makan sate, ya sudah, ngapain sampai makan gaduh. Jadi carilah sesuatu yang baik, yang itu juga bahagianya itu sama dengan orang masuk pub atau masuk diskotik, itu kan tujuannya juga mencari kebahagiaan kan ya. Tapi kan ada juga orang yang tidak masuk ke kafe, tidak masuk ke klub, tidak harus nyabu, tapi juga bahagia, ya kan? Jadi pilihlah kebahagiaan yang baik. Banyak di luar sana kebahagiaan yang baik. Tidak harus memilih kebahagiaan yang nggak baik. Kemudian minum es teh sudah enak, ngapain sampai minum gaduk? Jadi pola mindsetnya yang dirubah lah ya. Iya benar. Dan kemudian seolah-olah
skripsi yang jadi kambing hitam, kemudian jadi janganlah. Jadi jangan jadi generasi lebay. Kalian generasi era milenial itu harus jadi generasi yang tangguh lah, kira-kira gitu. Jadi adik-adik sekalian, hampir semua kita yang hidup di dunia ini pasti punya ujian masing-masing. Ya, kan? Jangan kemudian kalian dapat diputus pacar saja sudah seperti orang teraniaya sedunia, itu kan tidak fair. Saya sebut tidak fair. Iya, benar. Masing-masing jatah kita tuh bahagia dengan jatah kita susah itu sama lah kira-kira. Iya. Tinggal seni kita saja dalam menyikapinya. Jadi mungkin itu Bu Yanti ya. Ini sedikit menohok diksinya. Jadi untuk anak-anak muda memang perlu seperti inilah. Saya lebih suka kalau ketatap muka langsung sebenarnya untuk hal-hal kayak gini biar bisa dicuci luar dalam lah kira-kira. Mungkin itu saja teman dan saya Bu Yanti. Baik, terima kasih Pak Fadli. Lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dita, alumni STAI. Nah, ini kebetulan kakak tingkat saya, sama di Fakultas Syariah juga dulu. Beliau ingin bertanya, beliau ini punya masalah tentang, kebetulan saya punya tetangga, pas di sebelah rumah. Nah, sering transaksi narkoba, di sebelah rumah sering transaksi narkoba, bahkan rumahnya dijadikan tempat nge-fly. Kadang mereka juga meracik minuman. Yang saya mau tanyakan, gimana ya melaporkan perbuatan mereka ini? Jujur meresahkan banget, dari pihak RT juga nggak peduli. Saya mau berbuat juga saya was-was, di samping ada anak-anak saya. Jadi di rumah nggak ada laki-laki yang siap jadi tameng. Jadi ini memang menjadi polemik tersendiri nih Pak. Kebetulan saya juga tinggal di salah satu daerah dulu masa kuliah, juga seperti ini polemiknya. Jadi hampir memang beberapa masyarakat itu bingung, kemana sih harus melaporkan jika tahu ada di samping rumah itu yang mengedarkan narkoba atau bahkan transaksinya itu di depan mata, Pak Fadli. Gimana nih Pak? Kalau sudah masuk ke ranah pelaporan, Bu Dita, kami nanti boleh minta nomor saya ke panitia, karena ini tentu tidak secara bisa kita buka di sini, karena ini sudah momennya momen laporan. Silakan aja Bu Dita, kami akan tampung laporannya Bu Dita. Nanti tolong kami juga dibantu untuk upaya mendalami apa yang ada di sekitar rumahnya Bu Dita. Baik, silakan nanti Kak Dita nanti bisa WA saya Kak. Nanti saya akan mintakan ke panitia untuk bisa lebih berkomunikasi dengan Pak Fadli. Terima kasih Pak Fadli jawabannya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Wulandari dari Universitas Mula Warman. Selamat datang, selamat bergabung Dania. Saya ingin bertanya bagaimana efek samping orang yang mabuk menggunakan obat napasin. Napasin ini obat sesak napas ya Pak, asma. Satu lagi, bagaimana cara memberitahu keluarga kita untuk berhenti mendekati barang haram seperti itu? Karena ada keluarga saya sudah 1 kali masuk penjara, namun saat sudah bebas dia masih melakukan hal yang sama. Terima kasih. Silakan tanggapannya Pak Rabin, bisa? Silakan Pak Rabin. Yang tadi Bu ya, keluar penjara ya? Baru keluar penjara, obatnya ini napasin ini Pak. Napasin. Ya, berhubung saya bukan dokter, mungkin itu yang harus jawab itu dokter kan Bu? Iya benar. Makanya kalau Bang Doli bilang jangan coba-coba lah, jangan jadi generasi lebay gitu kan. Semua harus dilihat komposisinya gitu kan. Komposisinya, kegunaannya untuk apa, efek sampingnya untuk apa gitu kan, semua harus dibaca. Tetapi neonapasin juga termasuk inhalant kan gitu, jadi obat-obatan yang untuk nafas dan sebagainya kalau menurut pengetahuan saya gitu. Tetapi segala macam obat-obatan kalau disalahgunakan pasti akan membawa efeknya berbeda. Iya, dan berbeda-beda tentunya pastinya gitu. Nah itu kalau itu secara medis itu jawaban daripada dokter sendiri bisanya gitu. Nah kalau untuk ada orang yang keluar penjara terus dia melakukan hal yang sama, artinya gini kan, ketika seseorang mengalami kejadian yang buruk ataupun dia bermasalah dengan hukum akibat penyalahgunaan narkoba, seharusnya dia kan belajar dari pengalaman masa lalu.
tetapi seperti menjadi bukan rahasia umum lagi bahwa ketika di dalam penjara misalnya gitu kan, atau orang-orang masih bisa make gitu, terus juga dia malah berkenalan dengan orang-orang yang mungkin jaringan atau seperti apa, kan di penjara banyak macam orang-orangnya. Nah itu kita tidak tahu. Tapi kalau caranya mengingatkan, ya kita sebagai keluarga mungkin harus tetap mengingatkan, apalagi mungkin bisa juga mengajak atau lapor ke BNN. Bisa iya benar, bisa konsultasi gitu kan. Bang Doli juga ada divisi rehabilitasinya, lapor dulu, konsultasi bagaimana, atau ke kami juga bisa konsultasi bagaimana caranya untuk berhenti dan sebagainya, selama orangnya itu mau gitu kan. Iya benar. Gitu. Karena kita tahu kan tadi bilang adiksi ini adalah penyakit, penyalahgunaan narkoba adalah penyakit kambuhan, dan kalau tidak diterapi atau diobati itu tidak akan bisa pulih gitu, dan akan kembali terus gitu. Itulah makanya itu sih tipsnya. Ya. Dan pendampingan keluarga sangat berperan penting dalam hal ini ya Pak ya. Apalagi hal tersebut mungkin terjadi mungkin saudara kita, keluarga. Kalau kita peduli, kita harus bantu untuk semua. Baik, kita pertanyaan selanjutnya. Banyak nih pertanyaannya. Mohon nanti panitia bisa diingatkan jika waktunya sudah habis ya. Ada 8 pertanyaan ngantri di bawah ini Pak. Baik, lanjut ke pertanyaannya. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Budi Sarifudin, mahasiswa dari Universitas Mula Warman. Terima kasih pertanyaannya. Ingin menanyakan, menurut yang saya amati dan pahami bahwa dampak rokok dan alkohol lebih berbahaya dari narkoba. Lantas mengapa perang melawan narkoba lebih keras dibandingkan rokok dan alkohol? Silakan kita ke Pak Fadoli dulu. Gimana Pak Fadoli? Untuk rokok dan alkohol nih. Nanti ada sangkut pautnya juga terkait dengan peredaran. Kalau peredaran narkoba itu kan dibatas, nggak boleh ya Pak, bahkan nggak boleh. Tapi kalau untuk alkohol bahkan boleh masuk di tempat kita, bahkan dilegalkan. Ada beberapa alkohol yang dilegalkan, dan itu juga kan didukung dengan tempat-tempatnya ya Pak ya, tempat-tempat yang sudah kita tahu lah ya, setiap kota itu pasti ada tempat tersebut. Nah itu seperti apa Pak Fadoli, silakan Pak. Terima kasih Bu Yanti. Untuk rokok dan alkohol tentu saya tidak bisa berkomentar banyak karena ini bukan wilayahnya BNN, karena wilayahnya Kemenkes sebenarnya. Baik. Kalau jadi ya tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu kan karena kan lagi perang melawan narkoba Pak. Sedangkan mengapa perang kenapa lebih keras sih perang melawan narkoba daripada perang melawan rokok dan alkohol? Ya, berarti lebih berbahaya narkobanya daripada rokok dan alkoholnya. Berarti rokok dan alkohol. Jadi gini, rekan-rekan sekalian. Jadi apa yang rekan-rekan amati di di media massa, kemudian di media sosial dan sebagainya terkait dengan upaya-upaya perang melawan narkoba itu adalah memang tidak kemudian dianggap biasa. Karena apa? Karena itu mengindikasikan bahwasanya berbahayanya narkoba. Ya tentu tidak menafikan berbahayanya alkohol dan rokok. Tetapi kalau dalam istilah klaster gitu ya, masih adiknya narkoba lah kira-kira gitu. Tetapi saya tidak mau berkomentar yang rokok dan alkohol ya, karena ini tentu tidak masuk di ranahnya kami di BNN, karena tidak ada dalam Undang-Undang 35 dan tahun 2009. Bahkan kecanduan rokok pun tidak bisa direhab di kami, dan kecanduan alkohol tidak bisa direhab di kami. Jadi yang bisa direhab, tapi kami bisa merehab lem, anak-anak ngelem bisa kami rehab. Bisa direhab. Siap. Terima kasih Bapak Doli. Kita lanjut ke Bapak Rapi.